Selamat pagi, sahabat Petra. Shalom. Salam pirukun. Kembali kita jumpa dalam ruang acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM, Love and Inspiration. Luar biasa bukan? Kabar baik, kabar kehidupan kita masing-masing pada pagi hari ini. Setelah kita boleh menikmati malam yang sejuk bahkan dingin ya, sehingga istirahat kita boleh nyenyak ya, kita bangun dalam keadaan sehat segar oleh karena berkat Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya sahabat Petra, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pagi hari ini kita akan bersama kembali menikmati embun pagi Tuhan yang sejati, yaitu firman Tuhan. Mengawali hari kerja, hari studi, hari aktivitas kita hari ini. Mari kita bersama bertelut dalam doa memohon terang Roh Kudus untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Mari sahabat Petra kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta alam semesta, pemberi kehidupan bagi kami setiap pribadi. Kami mengucap syukur, Tuhan telah karuniakan hari yang baru bagi kami, setelah kami boleh beristirahat semalam dalam keadaan yang baik, aman, selamat di dalam berkat perlindungan Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami hari ini, kami menyandarkan diri kami pada firman-Mu yang adalah makanan bagi kehidupan kami, makanan yang sejati, makanan rohani bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan berfirman-Lah, dan biarlah hati, jiwa, dan roh kami Engkau terangi dengan Roh Kudus Tuhan. Hikmat-Mu menuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 17, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, kita membaca dari ayat 10 sampai dengan 15, dengan judul perikop Paulus dan Silas di Berea. Nah, saya akan membacakan ayat 11 saja. Kisah Para Rasul pasal 17, lengkapnya dibaca ayat 10 sampai 15, tetapi saya hanya akan membacakan ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sahabat Petra, tentu kita semua mengerti bahwa firman Tuhan adalah kebutuhan hidup kita. Bahkan firman Tuhan adalah makanan bagi kita semua, makanan rohani, makanan bagi kehidupan kita. Nah, kita diingatkan akan firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana firman itu sungguh menjadi kebutuhan hidup kita. Ya, kita mengingat akan peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai iblis. Nah, di padang gurun itu di Injil Matius pasal 4 ya, ketika Tuhan Yesus digoda supaya batu-batu diubah menjadi roti supaya bisa makan ya. Tuhan Yesus yang lapar karena 40 hari ya berpuasa ya, tentu sangat lapar ya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sahabat Petra, tentu dalam hal ini Tuhan Yesus tidak hendak berbicara tentang menu makanan ya bagi kita semua, makanan sehari-hari, bahwa
kita tidak hanya makan roti ya, apalagi orang Indonesia, orang Jawa, makanan sehari-harinya kan beras ya, orang Papua sagu ya, dan ya di daerah lain mungkin suku-suku yang lain punya makanan harian yang berbeda. Tuhan Yesus tidak hendak berbicara tentang menu makanan, tetapi tentang makanan yang sejati, makanan rohani bagi kehidupan kita orang percaya, yaitu firman Tuhan. Nah, kita tahu, mengerti akan firman itu dan menyadari bahwa memang hidup kita butuh firman Tuhan. Tetapi kenyataannya sahabat Petra, dalam kehidupan orang percaya, apakah memang kita punya kebiasaan benar-benar menyadari bahwa kita butuh firman Tuhan sebagai makanan sehari-hari kita, makanan rohani kita. Ya, ternyata ya kita dengan sadar ya bahwa kita tidak mungkin ada di antara saudara yang tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, walaupun di lain pihak ada dan banyak orang percaya yang memang punya kebiasaan makan firman Tuhan setiap hari. Mulai bangun pagi, ya sudah membaca firman dalam renungan pagi pribadi. Atau minimal misalnya, ya selalu mendengarkan siaran Embun Pagi Radio Petra ini sehingga menikmati firman Tuhan setiap pagi. Nah nanti siang mungkin sore atau malam, ya saat teduh lagi membaca firman Tuhan lagi, mendengarkan firman Tuhan lagi. Nah sahabat Petra, harapan kita tentu kita semua punya kesadaran tentang kebutuhan akan firman Tuhan itu. Ya. Nah, saudaraku, ada banyak halangan, hambatan tentunya ya dalam hal ini seperti yang ditemui oleh Rasul Paulus ya ketika dia mengabarkan Injil keliling ya, ketika dia sampai di Tesalonika bersama dengan Silas ya, dia menemukan banyak orang yang tidak punya kesadaran untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani mereka. Tetapi sebaliknya di Berea ya, ketika dia keliling ya dari Tesalonika kemudian ke daerah Berea, dia menemukan orang-orang yang apa? Lebih baik dari yang dia temukan di Tesalonika itu. Maka di ayat 11 tadi dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea itu, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, pada kehidupan gereja mula-mula itu kitab suci yang dimaksud adalah Taurat ya, bagi orang Yahudi ya kita mengenalnya sebagai kitab suci perjanjian lama begitu ya. Nah, di samping itu mereka juga mendengar pengajaran para rasul secara langsung. Ya, tentu sebelumnya didahului dengan ya pengajaran firman melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya di dalam khotbah-khotbahnya itu. Nah, orang-orang di Berea ini ternyata beda. Orang Yahudi yang ada di Berea itu tekun mendengar firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus, pengajaran para rasul, bahkan mereka menyelidiki kitab suci. Nah, ini adalah kesadaran yang tinggi dari orang-orang percaya. Nah, saudaraku, memang banyak hal kalau kita melihat diri kita masing-masing, mengapa kita kok tidak selalu tekun membaca firman, mendengar firman. Ya, kita bisa melihat dengan kesadaran sendiri, introspeksi diri ya. Mungkin kita malas sesungguhnya, ya. Kita kurang rajin, ya. Kita malas pagi-pagi, apalagi ini udara dingin sekali ya. Kita lebih enak ya berselimut ya, hangat ya di tempat tidur untuk tidak segera bangun, tapi menikmati kemalasan kita. Nah, rasa malas itu salah satu hambatan untuk boleh menerima firman Tuhan. Ya, membaca, mendengar dengan kerelaan hati, ya. Yang kedua mungkin karena kesibukan, ya kita bisa beralasan, ya pagi-pagi kan sudah harus, ya ibu-ibu di dapur menyiapkan sarapan, ya. Bapak-bapak harus segera, ya persiapan bekerja di pabrik, di
kantor, ya, buka usaha dan lain sebagainya. Ya. Kesibukan, yang belajar juga begitu, sahabat Petra yang masih belajar, sibuk harus segera berangkat sekolah, ya, siap-siap. Nah, kesibukan bisa menjadi penghalang dari kebiasaan untuk menerima firman Tuhan ini. Tapi juga mungkin kondisi masing-masing, ya. Tubuh ini kok rasanya bangun pagi ya selalu sakit-sakitan, nggak enak badan, pegal-pegal, ya. Ini terutama sahabat Petra yang sudah berusia lanjut atau lansia, ya. Itu bisa menjadi penghalang. Dan banyak hal yang lain yang menjadi penghalang kita boleh menerima firman Tuhan dengan membaca, mendengar, dan cara-cara yang lain. Nah, sahabat Petra, pembacaan firman Tuhan ya tentu tidak berhenti pada membaca saja. Apa yang kita temukan di jemaat Berea ini, mereka menggali, menyelidiki kitab suci, ya, artinya betul-betul menggumuli, dalam bahasa Jawa itu ngilut-ngilut, ya, sabdaning Gusti, ya. Seperti di dalam PA, ya, persekutuan pembelajaran atau pendalaman kitab suci, ya, kita membaca firman kemudian menggali apa isinya, ya, mendiskusikannya, memperbincangkannya, lalu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, dengan pergumulan-pergumulan kehidupan baik pribadi, keluarga, jemaat, ya, juga di tengah kehidupan kondisi masyarakat, bangsa dan negara, ya, firman Tuhan itu berbicara, ya. Disinilah ketika kita boleh mendengar ajaran bahwa firman Tuhan itu punya kuasa, ya. Artinya firman Tuhan itu akan sangat, ya, mempengaruhi kehidupan kita. Ya, dia bisa memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi tugas tanggung jawab kehidupan. Dia bisa memberikan, ya, kekuatan untuk mengatasi segala pergumulan persoalan hidup. Ketika dia lemah, dia menopang kita, ya, sehingga kita boleh melanjutkan kehidupan dengan tegar. Nah, sahabat Petra, kiranya firman Tuhan sungguh menjadi satu kebutuhan hidup kita sehari-hari yang membuat kita ini rajin untuk membaca Alkitab, untuk mendengar Alkitab. Karena sekarang kan ada Alkitab edisi audio dari LAI, kita bisa mendengar itu, ya. Atau juga edisi yang video, kita bisa membuka media sosial, kita mencari kitab suci yang video, tidak hanya teks, tidak hanya audio atau suara, tapi juga video. Nah, inilah yang kiranya menjadi kebiasaan kita yang baik untuk menerima firman Tuhan dengan rela hati. Nah, kesadaran ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, orang hidup itu kan kebutuhan dasarnya makan dan minum, ya sahabatku, sahabat Petra semuanya. Nah, Tuhan Yesus menyatakan dialah roti hidup. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak berbicara tentang menu makanan untuk perut kita, tetapi menu makanan untuk kehidupan kita yang sejati, untuk rohani kita, jiwa dan roh kita. Nah, kita mestinya pengen kan kita selalu bisa makan, ya, dalam tahap atau kondisi kesehatan fisik, ya, misalnya kita boleh membutuhkan makanan, maka ketika pagi bisa sarapan pagi, itu modal yang baik untuk berkegiatan, ya, untuk mengisi hari kita, hari karunia Tuhan ini dengan kesibukan, dengan tugas-tugas tanggung jawab. Tetapi terlebih dari itu, hidup kita akan disegarkan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini, menghadapi segala tugas tanggung jawab dan pergumulan hidup ketika kita boleh menerima roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri dengan firman-Nya, ya, yang boleh kita terima setiap hari. Demikian pula, ya, di musim kemarau ini ada gambaran yang Tuhan pakai, ya. Kita ini bagai rusa yang haus, ya.
Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan Yesus menerima firman-Nya, kita tidak akan haus lagi. Sahabat Petra, ingat lirik lagu seperti rusa yang haus? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran seperti rusa yang haus, seperti rusa yang lapar, ya, kita boleh menerima aliran firman Tuhan setiap hari. Kita boleh menerima roti hidup dari Tuhan Yesus setiap hari, sehingga tidak lapar dan haus lagi. Percayalah, Yesus seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kiranya penggambaran ini menjadikan kita sungguh setiap hari boleh rindu untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan dari kitab suci, dan merasakan benar. Oh iya, berkat Tuhan sungguh luar biasa menguatkan kita. Firman Tuhan sungguh memberikan tuntunan kepadaku untuk hidup hari ini. Bagi yang bekerja, bekerjalah dalam tuntunan firman Tuhan, dan kau akan berhasil. Bagi mereka yang belajar, terima firman Tuhan mendasari aktivitas studi Anda, dan sungguh Dia akan memberikan pimpinan untuk sukses, mempersiapkan masa depan, meraih cita-cita. Karena Tuhan adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan bagi yang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup, yang sakit, yang lemah tubuh karena usia lanjut. Mari setiap pagi, setiap hari, ya boleh makan roti hidup dan minum anggurnya, ya yang adalah Tuhan Yesus sendiri dengan segala firman-Nya, dengan segala perkataannya. Dan semuanya kita lakukan dengan ikhlas, tidak terpaksa, tetapi dengan kasih kita kepada Allah yang menjadikan kita seperti rusa, rindu sungainya. Amin. Saat teduh bagi kita, dan kita akan berdoa bersama. Mari sahabat Petra, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami merasakan cinta kasih-Mu ketika setiap hari kami boleh Engkau kuatkan. Terlebih secara rohani, Tuhan telah memberikan firman bagi kami sebagai makanan hidup kami. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan hidupnya, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, menjadi sumber kehidupan kami yang sejati, keselamatan yang sejati. Tuhan, pagi hari ini kami telah diingatkan, biarlah kami akhirnya setiap hari punya kerinduan, punya kehausan, punya rasa lapar secara rohani untuk boleh membaca Alkitab, menerima firman Tuhan, mendengar dan membacanya, dan akhirnya kami boleh mempraktekkannya, melaksanakan amanat firman-Mu di dalam kehidupan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami setiap pribadi, sahabat Petra, baik yang bekerja, yang berdagang, berusaha, berwira swasta, maupun juga yang masih belajar, baik sahabat Petra yang duduk di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, demikian pula para sahabat Petra yang sudah tidak bekerja lagi karena purna tugas, sahabat Petra yang lansia, boleh diberi kekuatan oleh karena makanan rohani kami, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam pimpinan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia,
kami naikkan seru doa kami. Amin. Demikian sahabat Petra, ruang embun pagi Radio Petra 105,7 FM hari ini. Kita akan berjumpa kembali nanti malam dalam doa malam Radio Petra. Selamat menjalani hari di karunia Tuhan, selamat melaksanakan setiap aktivitas dalam penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Shalom, selamat pagi, salam Pirukun.